Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance lagi, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 7.100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, terlihat memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya nggak masalah juga lah. Distribusinya itu pun kecil ya. Dan dia tarikan sama harga penutupan kemarin ya. Jadi masih di high-nya. Dan ya ini sudah konfirmasi si swing low. Ini pelan-pelan naik. Ini kan dia sudah mematahkan trend downtrendnya. Tinggal nunggu pelan-pelan. Target arah kemana untuk BJTM 740, 750 itu. Ya semoga aja 1-2 minggu ke depan ke sana ya. Karena pergerakannya ini agak lambat. Nggak cepet ya. Jadi seperti itu. Dan ini ada indikasi nanti double bottom. Seperti ini. Nih sebelahnya kan. Ini sebelahnya. Ini sebelahnya. Seperti itu. Untuk BJTM. Kalau dilihat dari candle weekly-nya. Karena baru 2 hari ya belum kelihatan. Cuman nih volumenya sudah lumayan nih. Tinggal nunggu 3 hari lagi. Kalau meningkat ya bisa confirm break 700. Dan arahnya 740, 750 itu. Untuk BJTM seperti itu. Ini nggak cocok kalau untuk di trading cepat ya, atau swing trade yang mau 1-5 hari harus profit ya. Ini main-main lambat ya. Kalau yang sabar tapi pelan jalannya ke atas ya bisa beli ini, atau nunggu sampai dividen tahun depan di bulan April sampai Juni kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 6 bulan lagi lah hold. Kalau berminat sih ada peluang nutup gapnya di 820. Risknya juga kecil ya nih. Kalau nggak sesuai plan ya paling 6% ya. Target profit 16%. Ya seperti itulah ya. Kalau 6 bulan 16% itu besar ya. Jadi seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup menguat tipis 0,36% ke harga 1.385. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya BJBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR kondisi seperti ini pelan-pelan naik. Ini yang masih sama gambaran saya minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu. Ini konfirmasi swing low dan dia pelan-pelan naik. Tinggal nunggu tembus 1.420 itu ya udah akan uptrend sampai akhir tahun. Ini kan ada pola, bisa jadi pattern break atau pola symmetrical triangle yang sangat besar view-nya dari semenjak Januari 2021. Berarti 1,5 tahun, hampir 2 tahun dia konsolidasi. Tapi lihat low-nya nih terus naik dari semenjak Juli. Higher low, higher low, higher low. Tinggal nunggu tembus 1.500 ya. Titik aman pertama 1.420. Kalau tembus itu siap-siap arahnya ke atas. Tapi konfirmasi untuk strong uptrend 1.500 tembus baru uptrend. Peluang besar sih bisa ya 1-2 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer on. Kelihatan nih volume juga mulai meningkat ya di bawah. Tinggal nunggu tembus saja 1.420. Yang penting ini kuncinya 1.280, jangan jebol. Itu untuk PJBR. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 1.375. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya BRIS masih ada distribusi, tapi sedikit aja ya, seimbang aja nih ya, biar beda-beda tipis lah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS kembali lagi ke 1.350 ke supportnya, nutup gapnya nih ya kah? Enggak, kalau saya lihat ya besok bisa ada technical rebound. Kalau mau bagus technical rebound ya. Ini gambar ulang aja, banyak gambaran. Ini kan bisa jadikan supportnya ya 1.350 itu. Turun dari itu ya udah pola dead cat bone. Kalau nggak turun dari itu siap-siap lanjut ke atas mantul, dan ada indikasi nanti bisa jadi pola cup and handle yang hobi pola dengan neckline 1.450 itu juga dulunya support kuat. Kalau ditembus lanjut uptrend dan bisa mematahkan downtrend channelnya kalau tembus 1.480 atau ya 1.450 ini tembus, siap-siap kembali uptrend untuk BRIS. Risknya juga kecil kalau berminat, tapi ini disclaimer on, nggak perlu nunggu sampai bawah. Tapi kalau mau boleh juga 7%, tapi harusnya turun dari tutup gapnya ini udah tinggalin aja 3% ya udah di 1.325 itu udah tinggalin aja. Kalau mau aman ya harusnya BRIS 1-2 hari ke depan bertahan dan mantul dari 1.350. Paling mungkin besok satu candle lagi koreksi, nguji EMA 20-nya ini garis ungu, terus
terus nanti baru mantul ya. Pokoknya kuncinya jangan turun dari gapnya. Ini kan ada gap di tanggal 24 Oktober dia open gap up langsung naik terus ninggalin gap, kemungkinan tutup gap dulu baru naik. Ini bisa jadi konsolidasi. Range-nya gapnya itu 1350 sampai 1425. Nah, ini area konsolidasi. Jadi tunggu aja 1-2 candle lagi. Yang penting selama di atas 1350 itu masih oke untuk Breeze ya. Breeze juga hari ini koreksinya dengan volume kecil. Jadi bisa diperhatikan besok MACD masih mengarah ke atas membentuk golden cross. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Agro yang ditutup terkoreksi 2,8% ke harga 520. Kalau dia transaksi asing net sell 5 miliar hari ini. Kalau dia di bokor samarnya Agro ada distribusi oleh KJ AKBK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Agro ini bertahan di atas 520. Kalau supportnya ya hitungnya ini aja pakai 480 500 itu support ya untuk Agro, dan kelihatannya 3 hari selalu bertahan. Cuman hari ini dia tuh candlenya agak ragu ya antara mau tembus 550 560, namun ada yang profit taking, mungkin ada yang guyur, makanya dia nggak mampu dan akhirnya dia sampai tutup di bawah harga terendahnya hari ini. Jadi ini agak rawan bisa lanjut turun. Hati-hati untuk Agro. Agro menurut saya sih wait and see aja dulu. Tunggu dia di EMA 20-nya di atas itu tutup baru menarik, atau tunggu sekalian di 500 sampai 480. Pokoknya tutup di bawah 480 stop loss untuk Agro. Ya, jadi Agro masih downtrend dan belum ada indikasi bagus karena dia bisa jadi pola dead cat bond. Kalau dilihat trend downtrend memang dipatahkan. Cuman dia ini masih downtrend. Kecuali ini nih, tinggal nunggu dia tembus 550. Kalau dia tembus 550 560 itu baru sinyal bagus. Kalau konfirmasi uptrend ya tembus 680. Tuh baru konfirmasi bisa uptrend. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BBKP yang ditutup menguat 1,51% ke harga 134. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar samarnya BBKP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP ini bagus, dia konsolidasi dan bertahan terus di 130. Risknya kecil kalau mau niat beli ya, karena dia 2 hari terus membentuk higher low, higher high, dan bisa konfirmasi rebound minggu ini. Tinggal nunggu besok lah. Kalau dia besok tembus 140 tuh melanjut, targetnya 150 ya. Ini gambarannya bisa jadi ini bottom ya, dipertahankan potensi besar. Kalau enggak dia pola dead cat bond bisa turun lebih dalam. Jadi konfirmasinya jangan turun lagi. Risknya kecil juga nih kalau berminat, tapi ini disclaimer on ya. Pokoknya 127 tuh 5% risknya cut aja. Minimal target TP ya 140 tuh 1/1 dan peluang besar 150 untuk BBKP. Menarik masih BBKP ya. Menurut saya ini ada peluang untuk teknik rebound. Kalaupun dia potensi melanjutkan penurunan, paling nggak dia naik dulu minimal 140 minggu ini, dan minggu depan semoga aja bisa sampai 150 baru bisa turun. Pokoknya kalau di luar skenario ya ternyata besok koreksi merah, ya udah cut aja di 125%. Risknya kecil. Target profit minimal 1/1 ke 140 142 itu. Seperti itu. Untuk BBKP menarik diperhatikan karena MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di torsional meningkat, volume meningkat 3 hari. Ya tinggal nunggu tembus 140 itu oke. BBKP ada peluang mencoba uptrend ya, minornya uptrend. Seperti itu. Untuk BBKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup menguat 4,84% ke harga 1190. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia dari bokor samarnya BNGA ini hampir sama aja ya. Memang kelihatannya masih lebih besar distribusi nih di BNGA, tapi dia di markup ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, oh ini parts ya. Dia berhasil break dengan volume besar. Walaupun ada distribusi, menurut saya ini nggak ngaruh ya. Karena ini konfirmasi dia break dari 1160. Nah, jadi menarik nggak? Harusnya menarik nih. Ini kan baru awal permulaan. Dia mencoba uptrend ini targetnya. Kalau sesuai polanya nih ya. Cuma time frame-nya lebih lama. 1,5 tahun ya. Jadi peluang besar ke atas sana. Dan bisa jadi nggak sampai juga ya. Yang penting punya trading plan lah. Target profit 20%. Ya wajar lah. Ini pergerakannya juga lambat. BNGA ini pelan-pelan ya. Jadi menarik BNGA. BNGA juga menarik. Konfirmasi bisa uptrend lanjutan ya sampai akhir tahun. Targetnya terdekat itu 1200 sudah disentuh. Kalaupun dia konsolidasi di atas itu nggak masalah. Dengan target selanjutnya itu 280 1300. Ini arah terdekatnya lagi yang akan diarah oleh
BNGA. Jadi kalau dilihat tren dari high-nya ditarik garis bisa juga ya. Oh ini sudah patah ya, udah patah. Udah nih tinggal nunggu aja nih. Ini arahnya ke atas BNGA. Kalau yang udah beli ya follow the trend aja nih. Yang penting jagain profitnya ya. Kalau di luar skenario harus stop loss, taking profit walaupun kecil, stop loss saja dulu. Stop loss profit. Seperti itu ya. Ini pola double bottom juga di break dan lanjut, dan gaya konsolidasi membentuk pattern flag nih, terus dia jebol. Ini bisa segini, bisa setiangnya ini naik nih. Lumayan tuh ke 1250 ya. Dari harga sekarang ya udah naik sekitar ya bisa naik 4%-an lagi lah. Kalau sesuai tiangnya ini. Kalau dia volume meningkat signifikan ya harusnya bisa lanjut untuk BNGA. Seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya ada PNBS yang ditutup di harga 80 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya PNBS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS masih oke nih. Kalau besok bisa tembus 85 itu ya udah artinya swing low dan dia akan melanjutkan uptrend channelnya ini. Jadi kalau dia seperti ini ya masih oke nih di atas 78 tuh, pokoknya kalau dia merah lagi jebol 78 nih tinggalin aja. Berarti dia sudah rejection candle merahnya, candle hijaunya ini. Kalau mau bagus ya besok lanjut hijau minimal 83 85 tutupannya itu bagus. Lanjut di uptrend channelnya dengan target 100 untuk PNBS. Tapi itu jangka menengah ya. Untuk cepet naiknya sepertinya udah berat menurut saya untuk grup Panin ya. Jadi manfaatin profit pendek tapi ya bisa dikumpulin juga profitnya. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 520 menguat 1,96%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya PNLF ada malah distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF mantul dari 504.90 dan dia naik. Ya ini ada peluang nutup gap di 550 untuk PNLF ya. Jadi apakah ini swing low untuk dia naik lebih tinggi? Ya semoga konfirmasinya 550 titik aman pertama dan 600. Break 600 tuh ya udah konfirmasi swing low dan akan lanjut naik lebih tinggi lagi. Bisa jadi all time high lagi untuk PNLF ya. Tapi konfirmasinya 600 di break. Selama di bawah 600 bisa jadi pola dead bond. Nih ya, misalnya ya besok dia tembus 550, tembus terus 600. Kalau gagal koreksi konsol di sini bisa juga. Yang penting naik. Kuncinya jangan turun lagi dari 480. Itu untuk PNLF. Jadi seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup menguat 3,31% ke harga 2190. Kalau dia transaksi asing kembali net buy. Kalau dia broker sebenarnya PNBN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN di bawah 2200 besok harus hijau tuh. Agak rawan kalau dia gagal bertahan di atas 2200. Sangat berpeluang ya, masih sama gambaran saya waktu itu 2000. Dia memang hari ini nih mantul dari 2100 kemarin ya. Kalau Bapak Ibu ada yang beli itu ya lumayan kan. TP 4% hari ini udah bungkus. Seperti itu. Karena naik turunnya tuh 200 poin. Tapi kalau besok dia itu gagal bertahan atau gagal tembus 2200, siap-siap ke 2000. 2000 itu potensi juga tetap akan ada mantul. Yang penting kuncinya kalau nggak mantul stop loss. Kelihatan volume membesar ya. Cuman membesar kan sayangnya sahamnya turun. Itu konfirmasinya kalau dia ini benar swing low harus tembus 2400-nya ini. Kalau dia tembus 2400 ya udah konfirmasi swing low dan lanjut uptrend. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup menguat 4,22% ke harga 1605. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin juga mantul dari 1500. Tutup aja 1400. Menurut saya sudah konfirmasi seperti ini ya. Kalau dia merah lagi 1500 jebol, arahnya 1300 1200 itu. Ini arah ditujunya ya. Kalau sampai turun ke arah ini nih agak berat dia naik cepat lebih tinggi. Kalau dia cuma di 1500 nih ada peluang lah cepat ya. Tapi konfirmasinya 1800 tembus itu baru ini konfirmasi swing low dan dia lanjut naik lebih tinggi. Ini juga bisa jadi konfirmasi swing low, yang penting jangan turun ya. Tapi konfirmasi swing low untuk uptrend itu 1800. Kalau swing low-nya cuma pola dead cat bond bisa jadi dia tuh naik sampai 1800 konsol. Kalau memang ada peluang ditarik naik ya naik. Tapi kalau dia turun ya bisa aja turun seperti ini dan jebol 1200 1300
arahnya untuk panin. Jadi kondisi saham lagi downtrend itu nekat beli di support aja, kecuali titik-titik harga yang akan dia konfirmasi uptrend itu juga bisa beli buy on breakout, tapi resikonya lebih besar ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa band hormologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga ada grup dua arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.